Sobat Media Pengetahuan Hukum, kali ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online. Bagaimana hukum memandang perlindungan terhadap konsumen belanja online? Untuk menjawab permasalahan ini, maka kita dapat meninjau dari pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen belanja online, maka merupakan bagian pelanggaran terhadap hak konsumen. Pelanggaran terhadap hak konsumen dari sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat 1, huruf F yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Apabila kondisi ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang, maka merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Perlu diketahui bahwa hak konsumen di hukum positif Indonesia sebenarnya telah diatur berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen adalah sebagai berikut. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari keseluruhan hak konsumen ini terdapat beberapa hak konsumen yang perlu digarisbawahi, yaitu C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dan H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal itu, maka yang menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen ketika menjadi konsumen belanja online berdasarkan Pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dari sisi pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di sisi lain, pelaku usaha wajib juga memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pertanyaan selanjutnya, apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kegiatan e-commerce misalnya belanja melalui marketplace? Maka jawabannya adalah tentu saja bisa, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup jual beli secara online. Bagaimana dengan perlindungan konsumen menurut Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE. Dari sudut pandang Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahwa transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Berdasarkan Undang-Undang ITE pada Pasal 19 yang berbunyi, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.
Dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Sedangkan pasal 20 Undang-Undang ITE berbunyi bahwa, ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ayat 2, persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Adapun penjelasannya ayat 1 adalah transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi, personal identification number, PIN, atau sandi lewat, atau password. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada pasal 49 yang berbunyi. Ayat 1, transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Ayat 2, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Ayat 3, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan cara A. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan, atau B. Tindakan penerimaan dan atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik. Penjelasan pada huruf A adalah bahwa yang dimaksud dengan tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan antara lain dengan mengklik persetujuan secara elektronik oleh pengguna sistem elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dapat dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila A. Terdapat kesepakatan para pihak, B. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Terdapat hal tertentu, dan D. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan terpenuhinya kontrak elektronik maka akan dianggap sah dan dengan demikian maka perlindungan terhadap konsumen dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan atau peraturan pemerintah PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak konsumen. Bagaimana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Pasal 48 Ayat 3 yang berbunyi, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Kemudian jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, konsumen juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual-beli yang dilakukan. Menurut R. Subekti, wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat terjadi berupa 4 macam kondisi yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wan prestasi. Misalnya, barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display homepage, website. Bagaimana pidana penipuan dalam transaksi jual-beli online? Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata melakukan penipuan, misalnya menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual-beli online, maka pelaku tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP Junto pasal 28 ayat 1 UU ITE. Bunyi pasal 378 KUHP adalah bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Dan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja,
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Catatan terhadap transaksi secara online. Prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau trust terhadap penjual maupun pembeli. Namun prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran, atau disebut payment gateway, jaminan keamanan dan keandalan website electronic commerce belum menjadi perhatian utama, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar, misalnya transaksi jual-beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog. Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai catatan yang perlu diperhatikan oleh konsumen, ada baiknya selaku konsumen lebih selektif dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan perlindungan hukum terhadap konsumen, aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Demikian pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Elektronik serta turunannya dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian dan terima kasih.